Sore semua. Di sini kita akan mulai podcast kita dengan tema apa yang sudah kamu pelajari selama 4 hari ini. Mungkin pertama-tama kita perkenalan dulu ya, biar lebih asik nih. Mulai dari aku paling. Namaku Andreas Tamu Bolon dari Honor Biro Komunikasi Publik. Boleh dilanjut teman-teman yang lain? Halo, saya Novi dari Bappekom 3 Jakarta. Halo, aku Adara dari Biro Komunikasi Publik, bagian tim produksi publikasi. Yang diangkat harus menyangkut kelayakan hidup orang Sore, teman-teman. Aku Atifa dari Biro Pengelolaan Barang dari Pelajaran. apakah ada masukan Izin, atau pertanyaan dari saya Adit dari Biro PBMN, sama seperti Mbak Iva. Oke, udah pada kenal semua nih. Mungkin aku jelasin skema podcast kita hari ini dulu ya. Di sini podcastnya kita akan jelasin ada 4 hari yang udah kita pelajarin. Masing-masing dari kita mungkin bisa jelasin apa sih yang kita tahu per hari tersebut. Nanti setelah semuanya menjelaskan, di akhir kita akan menjawab 2 pertanyaan yang dijawab oleh masing-masing peserta mungkin ya. Mungkin kita mulai bahas dari Dewan kali ya. Mungkin dari wawasan kebangsaan. Dan di materi tersebut juga ada 4 konsensus dasar gitu kan ya. Ada yang mau ngasih tanggapan pertama dulu untuk materi pertama kita, wawasan kebangsaan teman-teman. Oke, kalau mungkin nggak ada, aku buka dulu ya. Jadi wawasan kebangsaan menurutku itu seberapa tahu kita mengenai bangsa kita ini, mau secara umum, sejarah, maupun dari karakteristik bangsa kita. Nah, kalau pertama dari secara sejarah dulu kan. Nah, secara sejarah negara kita ini awalnya kan dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang masih terpisah-pisah gitu. Selanjutnya itu ada masa di mana kita masih dijajah oleh Belanda, yang adanya tanam paksa, adanya VOC dulu 350 tahun. Setelah itu negara kita merdeka gitu kan. Selain itu juga kita memiliki eh, semboyan kayak Bhinneka Tunggal Ika, terus eh, kita memiliki bendera merah putih seperti itu. Dan 4 konsensus dasar yang kita miliki itu ada kayak Bhinneka Tunggal Ika, UUD, terus Pancasila, dan juga yang terakhir itu Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin teman-teman mau nambahin dari apa yang aku tahu mengenai wawasan kebangsaan ini. Paling aku ingin bertanya ke Mbak Novi dulu deh, pertama. Oke, bisa dimulai Mbak. Ya, bisa. Kalau dari saya sendiri, paling awal pelajaran yang kita terima itu kan materi wawasan kebangsaan. Nah, hmm, kalau dari menurut pandangan saya, secara sederhana, wawasan kebangsaan ini artinya rasa kepemilikan atau rasa cinta lah terhadap tanah air kita. Nah, rasa cinta itu didasari banyak hal. Seperti yang tadi Mas Andreas bilang kan, kita terdiri dari bermacam eh, suku, pulau, dan keberagaman. Sebenarnya wawasan kebangsaan ini ya intinya rasa kepemilikan karena di Indonesia ini kita lahir, kita tinggal dengan berbagai keberagaman budaya yang ada. Intinya karena satu kesamaan itu kita jadi merasa memiliki bangsa Indonesia ini dan ingin ikut memperbaiki
bangsa ini gitu. Didasari juga oleh 4 konsensus dasar bernegara ya sebagai penguat persatuan. Kalau itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, ini menurut opini saya tentang wawasan kebangsaan ya. Jadi 4 konsensus dasar itu ada Pancasila, UUD 45, terus Bhinneka Tunggal Ika sama NKRI. Jadi 4 konsensus dasar tersebut dijadikan pedoman dalam perilaku sehari-hari. Dalam konteks kita sebagai CPNS, berarti 4 konsensus dasar tersebut bisa dijadiin dasar dalam kita membuat kebijakan, dasar kita mengimplementasikan suatu peraturan, dan sebagainya. Intinya, fungsi dari konsensus dasar itu salah satunya juga buat mencegah ada yang pergeseran nilai. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi itu kan pasti nilai-nilai yang kita anut tuh pasti juga menyesuaikan. Nah, jangan sampai nanti nilai yang kita anut yang seharusnya sesuai dengan 4 konsensus dasar ini jadi beda karena nanti takutnya udah ada em, me- mengacu ke perbedaan, kurang lebih seperti itu sih dari saya. Oke, berarti mengenai dasar ya, biar agar nilai-nilai kita itu tidak tergerus oleh zaman gitu-gitu ya, dari Mas Adit ya. Mungkin dilanjut sama teman yang lain. Mungkin kalau dari saya Mas Andreas, dari yang materi pertama, sebetulnya wawasan kebangsaan itu memang bukan hanya sekedar teori atau dulu gitu ya, tapi itu merupakan sebuah cara pandang kita uh, sebagai masyarakat di dalam bangsa Indonesia ini harus menyadari akan adanya keberagaman, tetapi juga harus memiliki satu komitmen kebangsaan, yaitu ada NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keempat konsensus ini bisa disebut atau bisa dibilang sebagai fondasi ideologis Indonesia dan juga menjadi alat nomor satu dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, mulai dari radikalisme ataupun disintegrasi hingga polarisasi di sosial media. Itu Mas Henry kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Adara. Mungkin terakhir nih yang ditunggu-tunggu dari Mbak Atifah. Gimana kita sebagai Oke, ASN izin nambahin dikit ya dari teman-teman nih. Jadi benar, saya juga menangkap kalau wawasan kebangsaan itu sebagai dasarnya. Apalagi kita sebagai ASN gitu ya, kita harus bisa menjaga netralitas, integritas, dan tidak memanfaatkan jabatan kita atau posisi kita sekarang sebagai ASN gitu untuk kepentingan pribadi kita masing-masing karena kita mengabdi dan menjadi pelayan publik. Mungkin tambahnya itu aja. Oke, mungkin pendapat yang bagus banget ya. Dari teman-teman semua mungkin kalau aku rangkum, ini sebagai pengetahuan kita dan juga dasar kita sebagai warga negara yang baik gitulah untuk mengetahui bangsa kita itu bagaimana sih dasar negaranya, undang-undangnya gitu-gitu ya. Mungkin kita lanjut aja nih ke D itu agar nggak lama-lama lagi. Kita lanjut ke materi isu kontemporer. Nah, di materi ini kan kita kemarin bahas mengenai judul ya. Judul itu sudah sangat eh, banyak banget yang korban di warga negara Indonesia ini. Isu ini juga banyak banget susah untuk ditumpas gitu lah ya. Dari teman-teman gitu, mungkin mau share nggak mengenai materi ini juga? Eh, apa yang kita tahu tentang materi ini? Mungkin singkat-singkat aja ya, biar waktunya jangan kepotong itu, jangan habisin. Thank you. Ada yang mau mulai nggak, teman-teman? Kalau dari saya, oh, isu kontemporer kan kemarin emang kita bahasnya judul, tapi sebenarnya
banyak banget isu lain yang lumayan signifikan berpengaruh ke Indonesia. Salah satunya yaitu kasus mega korupsi yang akhir-akhir ini emang bermunculannya tuh banyak banget, bukan sekedar ratusan miliar, tapi udah di angka triliunan, bahkan ribuan triliun. Terus kita juga nggak bisa lupain kasus-kasus kesenjangan pendidikan, terus banyaknya maraknya pengangguran, kayak gitu. Jadi ini tuh melalui isu ini semakin membuka mata kita bahwa ternyata yang sedang kita lawan saat ini tuh udah bukan lagi penjajah, melainkan orang-orang yang ada di negeri kita sendiri. Itu sih. Jadi harus semakin mawas diri juga untuk menerapkan nilai-nilai integritas sebagai ASN. Kalau menurut yang lain seperti apa? Hari kita rasa Jadi jadi memberikan sadar opini. bahwa jadi ASN itu Kalau menurut bukan saya cuma tentang isu kontemporer kemarin yang tentang dibahas misi hidup tentang kita. judul ya. Kita Jadi ditantang menurut menjadi saya public yang figure, paling nggak penting cuma bisa kerja tapi yang bisa kita bahas kita itu juga peka, solutif, peran pemerintah punya dan integritas kesadaran masyarakat. Jadi pemerintah di sini benar-benar punya peran yang penting buat pemberantasan. Ya nggak cuma judul sih, semua tadi yang dibahas Bu Novi kayak korupsi atau mungkin isu-isu konflik yang mengacu pada agama. Jadi di sini pemerintah tuh punya peran yang baik untuk menegakkan hukum dan masyarakat sendiri punya peran untuk mencegah. Jadi kesadaran dari masyarakat itu penting biar nggak ada permasalahan lain. Jujur aja saya baru tahu kayak Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nambahin tentang isu kontemporer ini? Kalau dari saya ini Mas Andre, kalau masalah isu-isu kontemporer yang bisa saya lihat ya, kita itu banyak berhadapan dengan intoleransi dengan atas nama agama. Dua, krisis kepercayaan kepada pemerintah ataupun lembaga negara, dan juga isu hoax dan polarisasi politik di sosial media. Itu sih yang menurut saya itu sering banyak terjadi di Indonesia saat ini. Oke, mungkin teman-teman juga udah banyak yang ceritain ya tadi. Kalau tambahan dari Mbak Atifa ada nggak? Ya, nambahin dari teman-teman sedikit ya. Kalau isu kontemporer ini berarti kan seperti yang tadi Mbak Novi bilang ya, kita harus melek gitu ya terhadap isu-isu yang ada, kita harus ikut update gitu ya. Update-nya dan isunya itu tuh nggak cuman kalau zaman dulu mungkin kita lihatnya perang langsung gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihatnya dari sosial media. Nah, nggak cuman isu hoax aja juga yang kita perangi di media sosial nih. Isu-isu yang update kita mudah dapatnya dan harusnya kita lebih melek lah sekarang. Karena informasi yang lebih mudah diakses. Gitu. Oke, udah sangat lengkap nih yang dijelasin sama teman-teman itu. Nah, kita lanjut ke D3 sama D4. Mungkin kita dalam menyampaikan tanggapannya, kita mungkin bisa gabung aja deh D3 sama D4-nya agar mempersingkat waktu. Mulai dari aku paling kalau untuk algoritma kebangsaan ini kan itu kayak bagaimana sistem untuk membentuk warga negara menjadi lebih baik secara pola pikir ataupun sifatnya seperti itu kan. Contohnya itu seperti kita membuat konten mengenai bangsa Indonesia menjadi warga negara yang baik seperti itu. Jadi agar orang-orang lain termotivasi melakukan hal yang baik yang bisa meniru meniru apa yang kita lakukan gitu-gitu kan ya. Kalau untuk D4 yang kita pelajari itu teknik analisis. Di teknik analisis ini kita mempelajari ada dua hal ya, teknik. Nah, tekniknya itu kegunaannya apa sih? Untuk memilih
isu mungkin ya, dari beberapa isu yang ada gitu. Seperti teknik APKL dan juga teknik USG ya kalau nggak salah tadi. Nah ya kalau APKL ini kan secara kualitas, dan kalau USG itu secara prioritas gitu. Kalau aku tangkap tadi ya materinya. Mungkin teman-teman bisa share untuk apa yang kita pelajari untuk day 3 sama day 4-nya. Ada yang mau mulai nggak teman-teman? Ya Mas Andreas, mulai dari day 3 sama day 4 itu kan yang teknik analisis ya. Ya, yang day 4 yang teknik analisis. Ya. Yang tadi. Kalau menurut aku tuh, dan juga algoritma kebangsaan itu, menurutku itu secara yang bisa kita dapat itu merupakan langkah-langkah secara berpikir yang sistematis, yang mulai dari identifikasi masalah kebangsaan dan juga menelusur akar masalah, bukan hanya sekedar gejalanya, analisis dampak dari setiap masalah, lalu hingga sampai ke pelibatan masyarakat dan nilai lokal. Jadi, dan juga banyak juga cara-cara yang sudah dijelaskan oleh Pak Bima, salah satunya seperti fishbone diagram, ada juga seperti kayak SWOT atau Five Whys itu untuk sebuah teknik analisis masalahnya. Nah, dan juga kalau secara penerapannya tuh nanti kalau saya itu kita yang sebagai CPNS ini bisa apa ya, dari semua materi yang kita dapat mampu untuk menjaga netralitas yang lama, lalu bisa menjadi teladan dan juga apa ya, panutan lah di tengah-tengah masyarakat ini, sehingga mampu perbaiki ataupun meningkatkan kepercayaan kepada publik, lalu juga bisa lebih aware kita terhadap isu-isu yang mampu mempengaruhi persatuan Indonesia. Itu sih, Andre. Oke, teman-teman ada yang mau nambahin dari tanggapan dari Mas Adara? Izin ngasih tanggapan terkait yang D3 sama D4. Jadi yang algoritma kebangsaan ya kurang lebih sama kayak yang diomongin Bang Andre ya. Intinya kalau kita sebagai PNS tuh ya sudah seharusnya dijadikan panutan buat yang lain. Apalagi kan kita benar cerminan dari pemerintah ya. Jadi segala sesuatu yang kita buat tuh pasti akan dinilai oleh masyarakat. Terus day 4 ya saya rasa mungkin udah disebutin semua ya sama teman-teman. Intinya kita tadi ngebahas teknik analisis untuk kegiatan aktualisasi. Nah, nanti pada aktualisasi kita bakal membahas isu-isu yang ada pada masing-masing UNOR. Dan setelah kita bahas nanti kita diharapkan bisa membentuk suatu solusi yang baru yang bisa memecahkan masalah tersebut. Itu aja. Ya, izin nambahkan yang day 3 algoritma kebangsaan, menyambung Mas Adara tadi, salah satu tujuannya kan meningkatkan kepercayaan publik, apalagi kita sebagai ASN. Nah, kalau menurut saya sendiri, salah satu upayanya yaitu kita harus menunjukkan keterbukaan informasi. Bisa saja melalui media sosial, jadi progres-progres apa pekerjaan kita tuh bisa dipublish di sana. Terus kita juga bisa ikut menyebar informasi atau seruan yang positif di media sosial, karena kan pada saat ini hampir semuanya pasti masyarakat Indonesia tuh punya sosial media. Salah satu contohnya bahkan yang tugas poster yang kita posting di sosial media itu merupakan salah satu bentuk upaya kita untuk menyebar informasi positif. Terus kalau dari teknik analisis, menurut saya yang perlu saya soroti itu adalah kepekaan kita terhadap
lingkungan sekitar kita, di unit kerja kita harus peka kira-kira apa sih hambatan atau kendala yang sedang dihadapi, dan mungkin dari sana kita bisa mengaplikasikan atau bahkan memberi solusi yang inovatif gitu. Sekian. Setuju. Saya setuju sih. Kalau dari Mbak Atifa gimana? Iya, ini udah dirangkum juga sama Mbak Novi tadi ya. Jadi sebenarnya saya izin ngerangkum kalau dari materi kita ini, dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu sebenarnya dia sistematis ya. Kita diajarin dulu gimana dasarnya gitu di wawasan kebangsaan, ada 4 konsensus dasar tadi, terus kita diajak kritis untuk tahu isu-isu kontemporernya di hari kedua. Nah, di hari ketiga kita harus bisa menginfluence gitu ya dengan algoritma kebangsaan lewat tugas-tugas yang kita buat di poster. Dan di hari keempat kita menganalisis ya isu-isu yang memang dekat ada di sekitar kita, di tempat kerja kita yang real gitu. Mungkin itu teman-teman. Udah lengkap banget nih dari teman-teman ya. Udah banyak dijelasin. Kayaknya kalau aku tangkep itu semuanya hampir sama sih. Jadi kita mulai pelajari dari wawasan kebangsaan, kita pelajari dasarnya, terus di D2 kita pelajari apa sih masalah-masalah di negara kita ini, terus di D3 kita bagaimana kita caranya menjadi contoh untuk orang lain sebagai seorang ASN ya. Terus di D4 kita mempelajari secara teknik dalam mengambil atau memfilter lah isu itu. Nah, di akhir ini kita mau ngomongin dulu, ada 2 pertanyaan nih. Di masing-masing dari kita nanti akan menjawab sekaligus 2 pertanyaan ini. Mungkin dari teman-teman bisa jawabnya singkat aja ya. Mulai dari paling aku ya. Pesan yang didapat masing-masing peserta. Kalau dari aku ini pesannya itu ya mungkin kita harus mengetahui lah tidaknya dasar negara kita apa, terus ideologi, terus undang-undang kita bagaimana, agar kita bisa nanti sebagai contoh bagi warga negara lain gitu. Karena pastinya kita yang dilihat gitu kan, karena kita seorang ASN. Nah, kalau rencanaku dalam keseharian pasti untuk mencoba mengamalkan apa yang kita pelajari dari Day 1 sampai Day 4 ini, agar menjadi mungkin balik lagi ke tadi sebagai contoh gitu, seorang ASN yang baik gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab nggak 2 pertanyaan ini sekaligus? Thank you. Oke, boleh. Kalau dari aku sih pesannya mungkin kita itu ASN ya, walaupun sekarang masih ada C-nya ya di depannya. Tapi kita tuh bukan hanya pelaksana kebijakan aja gitu. Kita juga jadi harus menjaga nilai-nilai, makanya kita diberi wawasan kebangsaan di depan, kita harus kritis, kita harus bisa influence, gitu ya. Kita harus bisa menjaga nilainya dan menjadi penggerak perubahan. Jadi bisa tercipta pelayanan publik yang efektif dan efisien, dan tujuan dari bernegara itu juga sampai itu. Mungkin rencana implementasi di keseharian, mungkin yang terdekat ya di unit kerja, saya di BMN, di Sekjen itu kan jadi pembina untuk unor-unor lain yang mengelola BMN gitu ya. Nah, itu gimana caranya bisa kolaboratif sama rekan-rekan di unor lain, gimana bisa mengimplementasikan atau menjadi penggerak itu tadi. Mungkin itu dari saya. Ada yang mau nambahin dari Mbak Atifa, teman-teman? Kalau dari saya, pesan yang didapat dari masing-masing peserta itu intinya dari saya pribadi tentang nasionalisme dan bela negara. Jadi kan nasionalisme secara luas kan kita mencintai Indonesia, ibarat kata gitu ya. Tapi kalau dikerucutin lagi, berarti kita mencintai apa yang kita kerjain sekarang. Bahkan kita juga bagian dari pemerintah Indonesia. Jadi ya gimana caranya kita harus melakukan kerjaan, melakukan job desk itu ya dengan rasa cinta, gitu.
Terus rencana implementasi ya kurang lebih sama kayak Mbak Tifa, ingin ikut andil dalam pemecahan masalah dan pembuatan solusi yang baru terkait isu-isu yang ada di Biro BUMN. Itu aja. Ya, Iya, wih. kalau kalau dari saya eh, pesan yang didapat dari masing-masing peserta eh, bisa dibilang juga rangkuman dari day one sampai day 4. Ternyata penerapan nilai-nilai 4 konsensus dasar bernegara itu sebegitu pentingnya dalam pelaksanaan tugas kita sebagai ASN gitu, terutama integritas. Terus kalau rencana implementasi di keseharian kurang lebih sama juga kayak Mbak Tifa dengan berusaha seoptimal mungkin melaksanakan tugas dengan baik di unit kerja dan syukur-syukur bisa memberi terobosan baru yang bisa membantu unit kerja. Kalau dari saya Mas Andreas, pesan yang didapat dari masing-masing peserta itu memang sebagai ASN atau PNS ini perlu adanya pembekalan karena kita merupakan sebuah aparatur sipil negara yang merupakan sebuah bagian dari pemerintah. Makanya dengan pembelajaran dari Day 1 sampai Day 4 ini merupakan sebuah fondasi yang sangat penting untuk kita. Kalau secara rencana implementasi itu di keseharian itu memang kita sebagai ASN atau CPNS ini ya menjaga integritas itu yang pertama, karena sebagai ASN atau CPNS ini bukan sebagai status tapi juga komitmen kita terhadap masa depan bangsa. Kita pun karena kita pun juga mendapatkan penghasilan pun juga dari rakyat ya. Jadi makanya buat tanggung jawab yang sangat besar sekali untuk kita semua untuk menjaga integritas dan juga tanggung jawab. Itu Mas Andreas. Ya, nih udah banyak banget ya ilmu yang kita dapat dari podcast kita kali ini. Semoga pesan dan juga rencana yang kita utarakan tadi kita dapat lakukan dan juga berguna bagi kita ya teman-teman. Mungkin kita bisa sudahi saja kegiatan podcast kita kali ini, teman-teman. Terima kasih atas waktunya ya. Ya, Oke, siap. Terima kasih Mbak. Terima kasih semua. terima kasih Mbak Novi. Terima kasih Kak Lydia.